Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, pertolongan kita datangnya dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Sebelum beribadah kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Nini, Mas David yang sudah hadir pada hari ini dalam rangka mengunjungi orang tua yang sangat mengasihi. Mari saudara selamat berdiri, kita akan pujikan kekuatan hati. Love
Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu pagi hari ini. Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah menara perlindungan kehidupan kami. Ketika kami menghadapi segala tantangan hidup yang harus kami lewati, Engkau adalah sumber kekuatan kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, itu semua oleh karena Tuhan yang memberikan kemampuan, yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami boleh berada di tempat ini tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kasih-Mu tidak terhenti sampai hari ini, tetapi kasih-Mu selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami di hari-hari yang harus kami lewati. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami menyerahkan jalannya ibadah ini ke dalam tangan-Mu, mulai dari awal hingga selesainya. Hamba-hamba-Mu
mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah pengurapan Tuhan boleh dinyatakan, baik untuk leader, singer, pemain musik, ketua LCD yang menaikkan doa, yang akan mata gereja maupun hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Semua di dalam pengurapan darah-Mu yang kudus, sehingga pelayanannya boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini, Tuhan jaga lindungi serta tuntun dan bimbinglah mereka segera tiba di tempat ini bersama kami memuliakan Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan ingin merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan berkati dan gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pagi hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Amin. Sudah kembali, sudah kasih Tuhan, puji Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatan kita, karena salib itu yang menjadi orang-orang yang kuat dan luar biasa. Pengorbanan sempurna. Terbaik ku terima dari-Mu, rancangan-Mu indah bagiku, satu hidup selalu di dalam-Mu, tiada pernah ku bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, saat itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Amin. Haleluya. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Oleh anugerah. Amin. Saudara kita mungkin berdiri. Kita bisa dalam ini kekuatan Tuhan yang tak berbeda. Haleluya. Rancangan-Mu indah bagiku, rancangan-Mu indah bagiku, satu hidup selalu di dalam. Jangan pernah meragukan kasih-Nya, tiada pernah ku meragukan.
hati kita memandang salib Kristus yang memberikan kita kekuatan dan kemenangan. Kita adalah orang yang kuat ketika kita mengasihi menurut firman Tuhan. Apapun yang terjadi tetap berbakti pada Tuhan. Salah satu kendala kita tidak mau maju adalah karena kita mengingat masa lalu kita. Mari kita akan melupakan masa lalu kita yang di belakang kita, dan kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan akan menolong kehidupan kita. Ku melupakan yang di belakangku, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita, apapun masalah kita. Tuhan pasti mengerti. Saudara mata berdiri, kayak rencanamu Tuhan tidak. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau itu hari yang baru, yang lama telah berlalu. Sekali lagi, ku melupakan yang di belakangku. Ku melupakan seperti Rasul Paulus yang mengarahkan hidupnya pada Tuhan, mencapai satu tujuan. Biar hari ini pun kita mencapai tujuan kita, yaitu bertemu dengan Tuhan Yesus sebagai sumber kekuatan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan kami jelas sumber kekuatan kita. Haleluya, sumber kekuatan. Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu, oh Tuhan. Haleluya. Mari kita tetapkan hati kita hari ini. Tujuan kita hanya satu, Yesus sendiri dan tujuan ibadah kita. Haleluya. Ketika kita bertemu dengan firman itu sendiri, maka kekuatan sudah kita dapat. Amin. Sekali lagi, Kau terbaik bagi rencanamu, oh Tuhan. Waktu saya serahkan dalam tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya Bapak Bocil tetap ke depan pimpin kita di dalam doa, mempersiapkan hati menerima kebenaran firman Tuhan yang ternyatakan kepada kita pada pagi hari ini. Kembali kami datang pada Tuhan pada saat ini, mengucap syukur kasih anugerah-Mu yang masih boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih kami telah memuji mempermuliakan nama-Mu. Ya Allah, puji-pujian kami yang menjadi semuanya pada di hadapan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu, dan yang Kau jamah setiap hati kami. Suci kuduskan kami, layakkan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, layakkan hati kami, Tuhan, simpan hati kami sebagaimana cara yang syukur Tuhan. Untuk siap menerima diberi kebenaran firman-Mu. Musnahkan kami sebentar akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Yang Kau berikan hikmat-Mu, warifat-Mu yang di surga, berjamaah, sucikan, melayakkan, berlaku sendiri Tuhan. Yang berbicara Tuhan, melalui hamba-Mu pada kami sedang iman di tempat ini. Dalam melalui kebenaran firman-Mu, Kau bentuk kehidupan kami, dalam iman rohani kami semakin bertumbuh, dalam pengiringan kami pada Engkau Tuhan. Jika masih ada kuasa iblis, kuasa kegelapan yang ada tempat ini, kami bersatu hati kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tengking, kami patahkan Tuhan
Biarlah Tuhan kuasa-Mu sendiri Tuhan yang mengurapi kami dalam menerima kebenaran firman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah dan kami sambut mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh anugerah dan kemurahan Tuhan pagi hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah Raya 1 yang masih Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, dan ibadah kita pada pagi hari ini disertai penyerahan anak. Ya, silakan Bapak Julius bisa berdampingan dengan istrinya yang bernama Immanuela Jedidia Julian, dari Bapak Rahmat Julius dan Ibu Meya Nugra Andiri. Ini putri yang ketiga dari keluarga ini, baru yang ketiga. Nah, mengingat nama ini diambil dari Alkitab, maka tema kita pagi hari ini yang nama ini. Karena di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan termasuk nama ini tertulis di dalamnya yang diilhamkan oleh Allah itu berguna untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Apa yang saya sampaikan bisa dicek di dalam Alkitab. Karena nama ini diambil dari Alkitab, maka ini juga nama yang diilhamkan Allah. Dan ini berguna untuk mengajar dalam kehidupan kita. Jadi tidak hanya tertuju kepada keluarga, tetapi untuk kita semua, karena ini adalah kebenaran firman Tuhan. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Dan saya yakin orang tua memberikan nama ini, orang tua punya pengharapan ya supaya anak ini nanti ketika bertumbuh sesuai dengan nama yang diberikan, itulah yang terjadi di dalam kehidupannya. Yang pertama, Immanuel. Ini tidak asing lagi bagi kehidupan kita, yaitu Immanuel. Yang bisa kita baca saja langsung di dalam Matius pasal 1 ayat 23. Injil Matius pasal 1, apalagi hari-hari ini kita sedang menjelang Natal. Jadi tidak asing lagi nama ini dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Injil Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dari mereka, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tidak menyertai satu keluarga, tidak menyertai satu individu, tetapi menyertai kita semua, orang yang percaya kepada Tuhan. Dan nama ini sangat luar biasa, bukan dari Yusuf dan Maria, tetapi ini nama yang diberikan Bapa di surga untuk anak putra tunggalnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini nama ya bukan dari Yusuf, nama bukan dari Maria, nama bukan dari dunia ini, tetapi nama yang diberikan Bapa di surga, yang berarti Allah menyertai kita, dan kita semua perlu penyertaan Tuhan. Tidak ada orang yang tidak ingin disertai oleh Tuhan. Kalau orang tua dari anak ini, Bapak Julius dengan Ibu Julie, nanti putranya atau putrinya ingin selalu disertai oleh Tuhan. Demikian pula di kehidupan kita. Apalagi kita ini menghadapi hari-hari yang penuh dengan tantangan, ya hari-hari yang masih menjadi misteri di dalam kehidupan kita, maka kita perlu penyertaan Tuhan. Dan ini bukan kemauan manusia sebenarnya, tetapi ini adalah inisiatif Tuhan untuk menyertai manusia. Kenapa? Karena manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini tidak mungkin bisa berhubungan dengan Tuhan kalau bukan Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia dalam kelahiran
Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah inisiatif daripada Allah terhadap manusia. Kepedulian Allah terhadap manusia yang berdosa ini. Tapi Allah menyatakan kasih-Nya ingin menyertai manusia supaya manusia tidak gagal. Gagal dalam hal apa? Gagal untuk melawan dosa, seperti yang pernah dialami oleh Adam dan Hawa. Sebenarnya Allah itu punya rancangan yang agung terhadap ciptaannya. Punya rancangan yang mulia terhadap manusia. Tetapi manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dengan kata lain, gagal untuk memenuhi rancangan Tuhan. Nah, untuk itu kehadiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menyertai manusia supaya kehidupan orang percaya ini tidak gagal lagi untuk melawan godaan-godaan yang harus kita hadapi. Dan ini berkenaan dengan keselamatan. Kalau kita baca ayat-ayatnya, itu nama Yesus Kristus adalah juru selamat. Jadi menyertai kita supaya kita selamat. Selamat sampai kapan? Sampai kita masuk dunia baru yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Karena dunia yang kita tepati saat ini sekali saat akan lenyap. Apapun yang ada di dalam dunia ini, apapun yang kita miliki, itu semua akan lenyap. Nah, untuk itu Tuhan menyediakan langit dan bumi yang baru dalam kehidupan kita supaya kita sampai ke sana. Bagaimana supaya sampai ke sana? Maka Allah menyertai kita supaya tidak gagal kehidupan kita. Dan melewati hari-hari yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita ini, hari-hari yang penuh dengan tantangan ini, supaya kita tidak khawatir karena ada yang menyertai. Jadi orang yang merasa disertai oleh Allah, yang merasa disertai oleh Tuhan, itu tidak khawatir, tidak takut dalam hidupnya, apapun yang terjadi. Kalau orang itu merasa disertai dalam hidup sendiri, mungkin ada persoalan, ada tantangan, itu biasa, namanya hidup di dalam dunia. Kita tidak bisa bebas dari masalah ini. Dan sudah saya sampaikan, masalah yang dihadapi manusia di dunia ini, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah keluarga, ya hanya itu saja yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu tidak perlu kita mengeluh ketika itu mendatangi kehidupan kita. Walaupun tidak kita undang, itu tetap datang dalam hidup kita, karena kita masih menumpang di dalam dunia ini. Sehingga tidak merasa seolah-olah Tuhan itu tidak peduli. Tidak begitu. Kalau orang itu merasa disertai oleh Tuhan, tidak putus asa, tetap semangat karena merasa disertai oleh Tuhan. Tapi kalau orang itu seolah-olah menanggung bebannya sendiri, efeknya itu menyalahkan si A, menyalahkan si B, menyalahkan si C, akhirnya menyalahkan Tuhan. Tuhan pun bisa disalahkan kalau tidak memahami bahwa dirinya disertai oleh Tuhan. Tetapi kalau orang itu merasa disertai oleh Tuhan, mereka merasa nyaman dalam hidupnya, merasa tenang. Nah, kalau kita tinggal atau melewati situasi yang gelap, situasi yang menakutkan, tetapi kalau ada orang yang menyertai kita, kita merasa tenang, kita merasa aman, kita merasa damai, kita merasa tentram. Apapun yang kita lewati, karena kita merasa disertai. Dan bukan main-main loh, yang menyertai kita adalah pribadi yang agung dalam hidup kita. Kalau kita disertai aparat keamanan saja sudah merasa aman, merasa tenang. Bahkan yang menyertai kita itu lebih dari apa yang ada di dalam dunia ini, kekuasaan yang ada di dalam dunia ini. Karena dia adalah pribadi yang maha kuasa. Jadi kalau orang itu merasa disertai,
Enggak. Ada rasa ketakutan, rasa kekhawatiran, rasa gelisah yang ada tenang, walaupun ada persoalan. Merasa aman, merasa damai dalam hidupnya. Dan itu dialami oleh orang yang dekat dengan Tuhan, yaitu Daud. Karena dia merasakan, karena punya hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidupnya, bisa dirasakan. Karena hubungannya, bukan karena jabatannya. Jabatan gerejawi itu tidak menentukan kondisi rohaninya, tapi bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Kalau orang merasa disertai oleh Tuhan, kan merasa aman. Ini yang dialami oleh Daud. Mazmur 23. Ya tentunya anak ini nanti juga hidup dalam ketenangan, harapannya orang tuanya, karena disertai oleh Tuhan. Hidup dalam kemenangan, melawan setiap godaan, supaya sampai masuk tanah perjanjian yang disediakan oleh Tuhan. Itu kalau disertai oleh Tuhan. Ini pengalaman, ya pengalaman Raja Daud. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, lembah kematian, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sejauh mana iman kita ketika kita melewati lembah kekelaman ini? Ada ketakutankah di sana? Ada kekhawatiran? Ada kegelisahan? Berarti itu belum menyentuh hatinya Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Ya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini kuasa Tuhan. Ya, bicara tongkat ini bicara masalah kuasa Tuhan yang menyertai kita, membuat Daud itu tenang ketika melewati bahaya, ketika melewati lembah kematian, lembah kekelaman, tetap dalam ketenangan. Ketenangan bukan karena jabatannya dia sebagai raja. Ketenangan bukan didapatkan dari prajuritnya yang gagah perkasa, tetapi karena Tuhan. Kenapa bisa seperti hubungannya dengan Tuhan? Jadi anak Tuhan itu bisa dilihat dari sini, bukan karena jabatan gerejawi. Saya pendeta atau majelis gereja, sejauh mana hubungannya dengan Tuhan ketika menghadapi masalah seperti ini? Nyalakan Tuhan, nyalakan si A, nyalakan si B, berarti perlu diperbarui hubungannya dengan Tuhan. Ketika orang merasakan penyertaan Tuhan, dia akan dalam ketenangan walaupun lewat lembah kematian, lembah kegelapan sekalipun, karena kuasanya, gadanya itu yang memberikan penghiburan dalam hidup. Nah, sangat luar biasa. Dan ini yang menjadi harapan orang tua, ya Bapak Ibu Julius, supaya anaknya selalu disertai oleh Tuhan, hidup dalam kemenangan, melewati godaan-godaan. Ya nanti ketika anak ini bisa bertumbuh, ya semakin bertumbuh, dan semakin juga banyak godaan yang harus dihadapi, supaya dia sampai kerajaan Tuhan, masuk dalam perhentian, masuk di dalam dunia baru yang Tuhan sediakan dalam kehidupannya. Yang kedua, ya soal waktunya nyampe ya. Yang kedua adalah Jedidiah. Jedidiah itu juga nama dari Tuhan, bukan nama dari Daud. Ya karena ini adalah anaknya Daud. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu Yedidiah namanya. Ini diambil dari bahasa Inggris. Ya. Jedidiah. Ini juga sama dengan Salomo. Jadi ada kesamaan Salomo, Yedidiah maupun Jedidiah. Ini artinya dikasihi oleh Tuhan. Luar biasa ya. Yang pertama disertai, yang kedua dikasih. Dan ini nama dari Tuhan, bukan nama dari Daud. Yuk kita baca. Sangat luar biasa ya, harapan orang tua, anaknya, putranya tidak hanya disertai tetapi
dikasih oleh Tuhan. Dan ini tentu menjadi harapan kita semua, kita disertai Tuhan dan kita ingin dikasih oleh Tuhan. Nah, untuk itu kebenaran ini tidak hanya untuk keluarga, tetapi untuk kita semua. 2 Samuel pasal yang berapa? Oh, bukan. 2 Samuel pasal yang ke-12. Maaf ya. Salah tulis ya. Pasal 12 ayat 24, 25. Demikian firman Tuhan. Kemudian Daud menghibur hati Batseba, anak pertamanya yang meninggal. Istrinya, ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak itu. Ya. Dan dengan perantara Nabi Nathan, yaitu Tuhan, menyuruh menamakan anak itu Yedijah oleh karena Tuhan. Jadi oleh karena Tuhan lewat Nabi Nathan, anak itu diberikan nama Yedijah. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris, Jedediah, yang artinya dikasihi oleh Tuhan atau Tuhan mengasihi. Ya, sangat luar biasa. Ya. Dikasih oleh Tuhan. Ya, semua orang ingin dikasih oleh Tuhan. Ya, ketika Tuhan mengasihi anak ini, kalau orang itu dikasih, pasti akan diistimewakan dalam hidupnya. Kalau saudara mengasihi anak-anak, ya orang tua yang mengasihi anak, ya pasti diistimewakan. Ya, tapi saya harapkan tidak membedakan ya. Jadi orang tua jangan membedakan. Ya, kalau dikali anak lebih dari 1, ya jangan seperti Yakub, Yusuf yang paling dikasih lebih dari yang lain sehingga menimbulkan pertengkaran di tengah-tengah keluarga. Nah, itu sebabnya kalau kita dikaruniai Tuhan momongan lebih dari 1, ya harus kita kasihi semua, nggak dibedakan satu dengan yang lain, walaupun memiliki kemampuan yang berbeda. Tapi kadang-kadang orang tua itu kan membiarkan kemampuan anak. Kalau anaknya pintar, cerdas, itu yang dibanggakan. Tetapi yang lain nggak pernah disebut karena kemampuannya kurang. Kan dalam rumah tangga itu kan bisa seperti itu. Tetapi kita menjadi anak-anak Tuhan tidak boleh membedakan di antara anggota keluarga kita, apalagi itu anak-anak kita. Yang ada kelebihan maupun yang pas-pasan, mungkin kemampuannya, intelektualnya, ya tetap harus kita kasih karena itu pemberian Tuhan, harus menjadi tanggung jawab kita, menjadi tanggung jawab keluarga. Ya, puji Tuhan. Jadi Yedidya itu sama dengan Salomo. Ini adalah orang istimewa di hadapan Tuhan. Salomo ini dia dikasih oleh Tuhan karena memang artinya dikasih oleh Tuhan. Ya, karena dia istimewa diberikan hikmat yang lebih dari yang lain. Karena artinya saja sudah dikasih oleh Tuhan, dia istimewa di hadapan Tuhan. Itu sebabnya diberi lebih dari yang lain. Diberi apa? Diberikan hikmat. Ya, 1 Raja-Raja 10. Ini penting hikmat. Hikmat itu juga bicara kebijaksanaan, juga bicara masalah kecerdasan. 1 Raja-Raja 10, karena dia istimewa. Ayat 23. Loh, ayat berapa? 4. Oh ya, 4 dulu ya. 4 dan 5 ya. Ketika Ratu negeri Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya,
di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Ini ratu dari negeri Seba yang kagum dengan hikmat yang ditaruh Tuhan kepada Salomo ini. Jadi dia terkenal sampai ke mancanegara hikmatnya itu, karena dia memiliki hikmat yang tidak tertandingi oleh semua orang. Nah, itu sebabnya putri Seba ini sampai datang sendiri ingin menyaksikan hikmat yang Tuhan taruh di dalam kehidupannya. Dan di sini disebutkan, ya sebenarnya sangat sederhana orang berhikmat itu. Ya. Ayat 4 itu, melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya. Ya karena dia punya duit, jadi rumah yang didirikannya nggak sembarangan. Ya, dibangun begitu rupa sehingga membuat orang itu menarik. Makanan yang di mejanya diatur demikian rupa sampai kepada hal yang kecil. Ya, makanan ya nggak ditaruh di atas kompor, suami ngambil sana, anak ngambil di sana, nggak ditaruh di atas meja yang pantas di mana keluarga itu bisa menikmati. Jangan lihat makanannya, tapi cara mengatur itu juga menarik. Kalau sampai mendetail seperti ini, hikmat yang ditaruh Tuhan sampai mengatur makanan saja. Putri dari ratu dari negeri Seba itu sampai kagum melihat cara menata hidangan, cara menata makanan. Jadi untuk ibu-ibu ya, yang biasa menata makanan, ya, sampai suaminya kagum, anak-anaknya kagum, melihat orang itu kagum, ya, nggak berantakan gitu ya. Sayurnya sebelah kanan, nanti nasinya suruh ngambil sendiri di belakang, ya nggak seperti itu ya. Makanan di mejanya, cara duduk pegawainya, cara duduk pun itu menunjukkan orang berhikmat. Jadi orang itu bisa dilihat dari cara duduknya saja sudah bisa. Itu orang berhikmat atau tidak. Saya dulu waktu mendapatkan tugas, ya, karena waktu itu saya jadi bendahara departemen anak ditugaskan ke Kalimantan. Itu kebaktian umum. Nah, cuma tuh duduk di bangku nongkrong, enggak seperti itu. Seperti di warung nongkrong, jadi kakinya naik di atas bangku. Ya namanya kita tamu ya sudah dilayani saja, tidak merasa tersinggung. Mungkin situasinya di situ seperti itu karena masih di pedalaman. Jadi saya juga tidak merasa tersinggung ketika dia nongkrong itu. Jadi kan seperti di warung minum kopi itu nongkrong itu. Nah, tapi kalau di sini kan tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Dan itu tidak hanya di gereja. Nanti di mana saja sikap duduk itu juga diperhatikan. Pas sekarang itu ya saya heran, tidak hanya anak muda, ibu-ibu pakai long dress, naik sepeda motor, tidak miring. Itu ibu-ibu model seperti itu. Saya saja melihat ya, kalau nggak pantas ya, kalau ibu-ibu, anak muda pun juga dapat kalau pakai celana itu ya masih oke lah. Tetap kalau pakai long dress terus, padahal dia anak sekolah sudah pakai yang minim-minim, naiknya seperti itu. Ya jadi anak-anak di tempat itu juga harus bisa ya menempatkan diri sebagai anak Tuhan. Ya. Kalau pakai sempat ya jangan naik. Ya apa ya? Bahasanya pakai apa ya? Ya, semoga kalau nggak miring ya seperti itu lah, gitu ya. Kalau wanita itu kan lebih baik miring gitu ya. Kecuali di jalan jauh harus pakai celana itu lain lagi. Ya. Cara duduk pun menunjukkan orang berhikmat itu. Ya, ya apalagi anak-anak muda sekarang ini. Ya kita kembali kepada Alkitab. Tuhan menuntut kita, Tuhan mengajar kita, membuat kita menjadi anak yang terbaik di tengah-tengah dunia yang rusak saat ini. Ya, cara duduk pegawainya
kota. Sebenarnya di kota, di desa itu ya sama saja, karena kita beribadah kepada Tuhan. Bukan masalah di desa maupun di kota, masalahnya sama ketika kita beribadah kepada Tuhan, harus menempatkan diri dengan santun di hadapan Tuhan. Baik sikap kita maupun cara pakaian kita, bukan yang mahal tetapi yang pantas. Ya. Coba kalau daster itu walaupun harganya mahal sekalipun, kan tidak pantas kalau dipakai di gereja, kan tidak pantas kalau dipakai ke mall. Kalau daster walaupun mahal sekalipun, pantasnya untuk tidur. Sampai cara berpakaian Salomo itu sangat luar biasa, membuat orang lain itu kagum. Seharusnya orang lain itu kagum ketika melihat kita dalam sikap, dalam berpakaian. Ya kadang-kadang kalau orang ke pasar, ya apalagi bangun pagi itu bisa kena ya kadang-kadang. Cuci muka aja belum karena kesusu, apalagi kalau kesusu cuci muka saja belum, sampai lupa berangkat ke pasar. Ya tolong ini diperhatikan, apalagi orang percaya itu diperhatikan oleh orang lain. Ya, walaupun mungkin sederhana, tetapi kan harus rapi, patut. Itulah hikmat yang Tuhan taruh dalam kehidupan Raja Salomo, membuat orang kagum. Apalagi tadi berbicara masalah korban bakar, masalah ibadah. Ya, masalah ibadah, semuanya dilakukan Salomo membuat terheran-heran. Demikian pula cara ibadahnya kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kalau di dalam Yakobus itu kita dilengkapi dengan hikmat dari atas itu seperti apa? Tadi itu hal-hal yang lahiriah, ya hikmat yang diwujudkan dalam hal-hal yang lahiriah, baik cara berpakaian, cara duduk, cara mengatur rumah tangga, itu pun perlu hikmat. Itu yang nampak, hikmat yang kelihatan. Ini hikmat yang tidak kelihatan, yang ada di dalam hati kita. Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, tulus, gitu ya. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ini hikmat yang ada di dalam hati kita. Kemurnian itu tidak bisa dilihat di luar, tetapi itu berbicara masalah hati, masalah kehidupan kita yang ada di dalam. Kita bisa menolong orang, kelihatannya kan baik luarnya, tetapi hatinya murni, tulus atau tidak kan tidak kelihatan. Nah itu sebabnya Tuhan itu sampai memperhatikan kita, tidak hanya luarnya hikmat itu, tetapi muncul juga dari dalam hati kita. Yang pertama-tama murni, tulus dalam segala hal. Dalam menolong orang, dalam membantu dan lain sebagainya, harus kita dasari dengan ketulusan. Pendamai, dari suka damai dan suka bertengkar. Kalau ada persoalan cepat diselesaikan, cepat berdamai dan disimpan. Kalau ada orang yang sakit hati, ya, karena mungkin persoalan baik dari keluarga maupun orang lain, kalau itu tidak diselesaikan, itu namanya orang yang tidak berhikmat. Orang yang berhikmat ada persoalan tetap ya, bisa berdamai. Pendamai itu tidak hanya dirinya dengan orang lain, tetapi bisa mendamaikan orang lain yang bermasalah. Yuk kita bangun keluarga kita bangun kehidupan kita ini menjadi alatnya Tuhan untuk hadir di dunia ini untuk menjadi pendamai. Kalau kita menjadi pendamai, diri kita sendiri pasti damai lebih dulu. Damai dengan diri kita, damai dengan keluarga. Nanti kita bisa menjadi pendamai. Bisa mendamaikan orang lain. Kalau keluarga kita kesro, keluarga kita saja berantakan, bagaimana kita bisa mendamaikan orang lain? Harus dimulai dari diri sendiri, hidup damai.
Itu hikmat. Ya, damai, punya belas kasihan, dan nampak buah-buah perbuatan yang baik. Itu hikmat dari Allah. Itu hikmat dari atas. Ya. Dan itu adalah orang yang dikasih oleh Tuhan. Harus nampak dalam hikmatnya, baik hikmat yang bisa nampak maupun tidak nampak, yaitu di dalam hati kita. Nah, itu sebabnya Salomo sangat diberkati oleh Tuhan. Ya, satu raja-raja tadi kembali. Ini nama daripada diri dia. Ya. Dia orang yang istimewa. Itu sebabnya dikasih oleh Tuhan. Ya. Istimewa di hadapan Tuhan, tentu harapan orang tua ini, anak ini menjadi anak yang istimewa di hadapan Tuhan, ya, anak yang dikasih oleh Tuhan, dan tentunya kita semua ingin dikasih oleh Tuhan menjadi orang yang istimewa. Untuk itu Tuhan memberikan hikmat. Nah, ya, satu Raja pasal 10 ayat 23. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Sangat luar biasa. Tidak hanya hikmatnya yang tersohor di mancanegara waktu itu, sampai kekayaannya pun tidak ada raja yang bisa menandingi. Oleh karena hikmatnya. Jadi raja-raja tetangga itu datang memberikan upeti kepada Raja Salomo, walaupun tidak ada peperangan. Ya. Beda dengan zamannya Daud. Kalau zamannya Daud itu perjuangan, perang terus. Tetapi beda dengan Raja Salomo, tidak pernah ada perang. Setelah dia dilantik menjadi raja, sampai dipanggil Tuhan, tidak ada perang sampai akhir hidupnya. Damai. Ya, sangat luar biasa. Ya, karena namanya saja sudah diri dia orang yang penuh hikmat Tuhan, dan orang yang diberikan hikmat adalah orang yang bisa berdamai. Jadi mulai dari Raja Salomo mulai dilantik itu sampai akhir hidupnya tidak ada pernah perang. Berbeda dengan Raja Daud. Kalau Raja Daud selalu perang, tidak pernah aman, selalu perang sampai akhir hidupnya. Baru diganti Raja Salomo itu baru ada kedamaian di Yerusalem. Jadi sesuai dengan namanya. Dalam keadaan yang aman, dalam keadaan yang tentram, nah itu sebabnya bisa membangun bait Allah, membangun kerajaan yang luar biasa. Dimulai dari Raja Salomo ini. Jadi Raja Daud itu penuh perjuangan. Jadi kalau ada damai kan baru bisa membangun. Coba kalau negara itu rame terus, geger terus, tidak bisa bangun. Rumah tangga geger terus juga tidak bisa membangun, meribut terus. Demikian pula gereja, kalau gereja ribut terus tidak bisa membangun. Bangunan parkiran tidak akan selesai kalau ribut terus. Tetapi kalau ada damai, semua sepakat, semua sehati, Tuhan pasti campur tangan. Ya. Raja Daud Salomo ini sangat luar biasa. Ya. Menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Menjadi orang yang kaya. Ya. Kekayaan dan hikmat melebihi semua raja. Tentu harapan orang tua kan seperti itu. Ya. Gak ada orang tua mengharapkan anaknya sengsara, kan tidak ada. Pasti ingin diberkati, baik secara rohani maupun secara jasmani. Ya, puji Tuhan. Dan semua yang diterima Salomo itu tidak lepas dari kehidupan Daud. Yang diterima oleh anak itu tidak lepas dari orang tua. Orang tua yang takut akan Tuhan. Orang tua yang setia kepada Tuhan.
orang tua yang mengasihi kepada Tuhan. Karena janji Tuhan itu tidak hanya kepada kita sebagai orang tua, tetapi sampai kepada anak cucu. Seperti apa yang disampaikan oleh Daud di dalam Mazmur, dia mengatakan, sejak aku muda sampai aku tua tidak pernah melihat anak orang benar meminta-minta roh. Kalau orang itu hidup benar, tidak akan anaknya minta-minta. Itu sebenarnya jadilah orang tua yang benar. Jadilah orang tua yang takut akan Tuhan. Jadilah orang tua yang mengasihi kepada Tuhan. Karena itu juga akan menentukan berkat anak-anak kita. Seperti apa yang dialami oleh Daud. Salomo atau Yehudia ini diberkati Tuhan juga tidak lepas dari pergumulan orang tuanya, kesetiaan orang tuanya. Ya, 2 Samuel pasal yang ke-7. Itu sebabnya jadilah orang tua yang takut akan Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Langsung saja Mazmur 26 dulu. 2 Samuel 7. Baca betul sudah. Ya, maaf ya. 2 Samuel 7 ayat 29. Ya, 2 Samuel 7 ayat 29. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini doa Daud. Ya, kalau kita memperhatikan backgroundnya itu kan doa juga Daud. Saya ulangi. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Tidak hanya untuk Daud doanya ini, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keluarga dan keturunannya diberkati oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya bagi orang tua terus katakan berkat untuk anak-anak, jangan mengutuk. Ya. Walaupun mungkin anak-anak diwajari angel, mungkin anak-anak ya, sementara waktu dituturi sulit, ya tetap harus katakan berkat, jangan kutuk. Karena Daud itu memperkatakan berkat terhadap keluarganya, terhadap anak-anaknya, maka anak-anaknya menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Nah, kenapa Daud seperti ini? Karena hubungannya dengan Tuhan. Dia adalah orang yang setia, adalah orang yang mengasihi kepada Tuhan. Jika berkat itu tidak hanya dia terima, tetapi sampai kepada anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu Julius, lewat kebenaran ini, jadilah orang tua yang selalu mengatakan berkat kepada anak-anaknya, dan jadilah orang tua yang setia, mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Ya, yang terakhir, Mazmur 26. Mazmur 26. Ini ungkapan Daud kepada Tuhan. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Cinta kepada rumah Tuhan itu bukan berarti cinta fisiknya, tetapi cinta pada pribadi yang ada di dalamnya, yaitu Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan ini nggak bisa lepas dari kesetiaan ibadah. Jadi kalau ada orang yang bicara mengasihi Tuhan tapi nggak setia, saya nggak yakin. Orang yang mengasihi kepada Tuhan harus diwujudkan dalam kesetiaannya beribadah kepada Tuhan. Nah, dalam Mazmur 24 itu dia dikatakan 1 hari di rumah Tuhan lebih baik dari 1000 hari di tempat yang lain. Jadi kalau anak Tuhan tidak bisa
mengatakan seperti ini, belum mengasihi kepada, masih memandang yang lain itu lebih berarti, lebih berharga, lebih mulia dari datang kepada Tuhan. Masih diragukan kasihnya kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita tinggalkan semuanya, bahkan memberikan nyawanya untuk yang dikasihi, untuk kehidupan kita. Itu kasih Tuhan. Dan Tuhan juga ingin mendapatkan kasih kita itu seperti apa yang dimiliki oleh Tuhan. Kalau Daud bisa seperti itu, kita bisa sebagai orang tua, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari. Silakan pemain musik tetap di depan. Ya, tolong mejanya bisa disisihkan, nanti tentu saja Bu Yanti nanti yang akan pimpin dalam doa untuk anak ini. Kita pujikan satu pujian, kuserahkan. Kita pujikan kuserahkan, kita doakan anak ini, dan kita doakan orang tuanya supaya menjadi orang tua ya, yang takut akan Tuhan, jadi orang tua yang setia dan mengasihi kepada Tuhan, sehingga sebagaimana nama anak ini bisa nyata di dalam kehidupannya. Amin. Silakan berikut saya yang semua berdiri. Ya, kita doakan bersama yang dipimpin Ibu Yanti nanti. Haleluya. Kuserahkan. Menyatukan hati, bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kelahiran putri ketiga Bapak Ibu Julius yang Tuhan sudah anugerahkan karuniakan dalam keluarga ini. Dan pada hari ini anak kami diserahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebagaimana teladan-Mu Engkau menyerahkan hidup-Mu kepada Bapa, demikian juga hari ini kami menyerahkan anak kami Emmanuel dalam tangan Tuhan. Kiranya Kau turunkan berkat, kekuatan, kesehatan, hikmat Tuhan atas kehidupannya. Tuhan, Kau taruhkan kasih sayang Allah dalam hidupnya sejak sekarang, sehingga hari ini anak ini menjadi milik-Mu untuk selama-lamanya. Kau tuntun, Kau bimbing dalam rohaninya Tuhan, untuk selalu takut dan mengasihi Tuhan. Demikian juga kehidupan jasmaninya Kau Tuhan pelihara. Engkau pelihara, Kau cukupi dan melengkapi anak ini.
tidak akan kekurangan sesuatu. Terima kasih Tuhan, sekali lagi berkat-Mu Tuhan, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus, Kau taruhkan bagi anak kami ini Tuhan. Sekarang kami juga serahkan Bapak Ibu Julius ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Kau tetap ikat satukan hati suami istri dengan kasih sayang-Mu. Engkau ikat dengan tali cinta-Mu yang kekal mulai hari dan sampai selama-lamanya. Apapun yang dihadapi, apapun yang dialami dalam rumah tangga keluarga, Engkau tetap menyatukan hati seia sekata sepikir menyelesaikan. Karena kasih dan rahmat anugerah Engkau taruhkan dalam kehidupan Tuhan pada Bapak Ibu Julius ini Tuhan. Kau berikan kekuatan, kesehatan, kesabaran untuk mendidik putra-putrinya dengan baik, tetap takut akan Tuhan. Sebagaimana teladan yang sudah diberikan dalam kehidupannya, mereka setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mencukupi dan lengkapi segala sesuatu yang dibutuhkan. Segala usaha pekerjaannya Tuhan berkati, Tuhan berkati, sehingga keluarga tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan Tuhan. Oh haleluya, segala pergumulan dalam hati mereka yang tidak pernah kami ketahui, tetapi kayak Allah yang Maha Tahu akan berikan pertolongan, kekuatan-Mu, kemenangan atas kehidupannya. Dan biarlah kuasa firman-Mu tetap tinggal dalam hati mereka masing-masing. Dan kuasa Roh Kudus-Nya akan Tuhan mengobarkan bagaimana firman yang telah ada dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan untuk anak kami yang sulung Tuhan, Marva dan juga Yona, dan berkati keluarga ini Tuhan, berkati seutuhnya di dalam kasih-Mu. Terima kasih dan sekali lagi keluarga ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Bila kasih rahmat anugerah-Mu mulai hari turun dalam depan keluarga ini, Bapak Julius, Ibu Dini, anak Marva, anak Yona dan anak Emmanuel, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Ya, terima kasih untuk perhatiannya bagi jemaat di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati saya dan semua bagi berdiri. Mari kita akhiri pada kitab besar anugerah.
Kami serahkan Bapak Judit sekeluarga yang nanti akan kembali ke Solo, kali ini akan kembali ke Palembang. Tuhan jaga lindungi sertai dalam perjalanannya, boleh tiba di tempat dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil dan berikan kesempatan kembali kami boleh bertemu dalam keadaan yang lebih baik dari hari ini. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir pagi ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan tetap jaga lindungi sertai tuntun dan bimbinglah mereka. Tuhan tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran dimanapun mereka berada, selalu membuat nama-Mu dipermuliakan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan kita jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Segala usaha, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil. Peliharakan seluruh jemaat dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada satu rumah tangga pun yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang duduk di bangku sekolah, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, berkatilah mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi baik dalam akademiknya maupun non-akademiknya, jadikan berkat dalam pergaulannya. Bagi sidang jemaat yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi sertai kami dalam perjalanan, tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari hari ini. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama kita